وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله عن أبي جعفر dari Abu Ja'far Al-Ansari Al-Madani, dari Abu Ja'far Al-Ansari Al-Madani maqbul, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin mustajabat, ada 3 doa yang mustajab, ada 3 doa yang mustajab, lahunna la syakka fihinna, tak satu pun diragukan ijabahnya. Satu, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi, wa da'watul musafir, dan doa orang yang sedang dalam perjalanan musafir, wa da'watul walidi ala waladih, dan doa orang tua terhadap anaknya. Hadis ini hasanun li ghairi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alal jami'. Ma'asyarul kiram al-karimat, para ibu, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyebutkan ada 3 doa yang mustajab yang harus diperhatikan dan harus hati-hati terhadapnya. Yang pertama adalah doa orang yang dizalimi. Subhanallah. Ma'asyarul karimat, Allah mengabulkan doa orang yang dizalimi karena Allah sangat benci kezaliman. Allah suka keadilan, sehingga saking sukanya Allah pada keadilan, orang yang kafir pun bila dizalimi doanya dikabulkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul karimat, orang kafir pun bila dizalimi maka dikabulkan doanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, inna Allah astajaba li da'watil mazlumil kafir la hubban lil kufri walakin hubban lil adli. Sesungguhnya Allah mengabulkan doa orang kafir yang dizalimi bukan karena Allah suka kekufuran, tetapi Allah suka keadilan. Dan adil itu, orang yang berbuat adil, maka Allah senangi sehingga masuk dari 7 orang yang dapat perlindungan Allah pada hari kiamat, yaitu imamun adil. Innallaha yuhibbul muqassitin, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, karena zalim itu sangat berbahaya. Makanya berhati-hatilah doa orang yang dizalimi. Nabi katakan, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kalian akan doa orang yang dizalimi, karena tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hijabnya. Doanya langsung dikabulkan Allah tabaraka wa taala. Ma'asyarul karimat, ini yang pertama. Oleh sebab itu, karena Allah Subhanahu wa taala sangat benci pada kezaliman dan sangat mencintai keadilan. Wa da'watul musafir, yang kedua adalah doa orang yang dalam perjalanan. Subhanallah, musafir itu kaum muslimat yang dirahmati Allah, dia adalah sesuatu yang yang Allah berikan berbagai keringanan dan bonus dengan syarat musafirnya secara syar'i. Misalnya orang yang musafir, dalam hadis ini disebutkan doanya mustajab.
Kenapa? Karena musafirnya dalam keadaan taat. Misal musafir untuk melaksanakan haji dan umrah, atau musafir dalam rangka mencari ilmu, atau musafir dalam mencari penghidupan, bahkan sekalipun musafir untuk menenangkan hati dan pikiran. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tagharrab 'anil awtani wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi tafriju hammin wa iktisabu ma'ishatin ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Tagharrab 'anil awtan, tinggalkanlah negeri, wasafir dan musafirlah. Fa fil asfari khamsu fawaidi, karena musafir itu ada 5 manfaat dan faedah. Tafriju hammin, melapangkan hati yang galau. Waqtisamu ma'isyatin, atau mencari penghidupan. Ilmu, ada di dalamnya ilmu. Wa adabun, atau belajar adab. Wa suhbatu majidi, atau berteman dengan orang-orang yang mulia. Dan orang musafir, subhanallah, Allah berikan juga bonus, di mana ibadah-ibadah yang dia tinggalkan selama ibadah yang dia tinggalkan karena musafirnya, atau dengan bahasa lain, ibadah yang biasa dia kerjakan di saat muqim, lalu karena musafir tidak bisa terlaksana, maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap tuliskan pahala amal itu seperti dia melakukannya. Makanya manfaatkanlah waktu kita dalam keadaan muqim, laksanakanlah amalan-amalan di saat kita sedang sehat, karena di saat musafir siapa yang biasa melakukan itu, maka di saat musafir tetap pahalanya berlaku. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim. Bila seorang hamba itu sakit atau melakukan perjalanan, maka dituliskan seluruh amalan yang biasa dia kerjakan di saat sedang berada di kediaman atau dalam kenikmatan kesehatan. Ma'asyiral karimat, para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka musafir termasuk doanya yang mustajab, yang tak diragukan, seperti kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga isyarat di saat sedang musafir, maka jangan sampai lupa untuk berdoa di dalam setiap gerak kita, langkah kita, sebagaimana doa-doa rutin yang kita baca di saat kita naik kendaraan, atau di saat kita di dalam keadaan dan di pendakian atau di penurunan, bertakbir di pendakian, bertasbih di penurunan. Kemudian doa kita pagi dan petang yang tidak terhalang di saat kita belum pulang, itu juga tetap kita lakukan. Adapun amalan-amalan lain yang tak terlaksana, mungkin di antaranya di saat kita musafir adalah mengurus orang tua yang menjadi kebiasaan kita sebelum kita musafir, maka tetap dituliskan pahalanya. Atau amalan-amalan sunat yang senantiasa kita kerjakan, lalu di saat kita tidak berada di tempat, maka amalan-amalan sunat itu memang digugurkan, tetapi pahalanya tetap dicatatkan. Ma'asyiral karimat yang rahmati. Atau misalnya biasa kita mengurus orang-orang miskin, orang para fakir dan anak yatim di sekitar kita, tetapi di saat musafir kita tidak bisa mengurusnya kembali. Dan bahkan pekerjaan-pekerjaan rumah kita, mengurus suami dan anak-anak, mengurus rumah dan tempat tinggal, ketika kita sedang musafir dalam keadaan musafir yang syar'i, maka tetap pahala itu Allah tuliskan. Wallahu a'lam wa arham.